Ya, ini ada gambar batu. Dan batunya sangat besar karena orangnya aja sekecil ini nih. Gede sekali batu ini. Saya ingin bertanya satu-satu. 2, 3, 4 orang coba saya tanya. Dalam otak Anda, kalau Anda menemukan batu seperti ini gedenya di depan rumah Anda atau dekat tinggal Anda, apa yang Anda lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Buangnya jauh-jauh. Apa? Buangnya jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Iya. Oke, nggak apa-apa. Suatu wisata. Dipecahkan terus nanti bisa dijual. Pecahkan bisa dijual. Oke. Sama. Dipecahkan dijual gitu. Oke. Jadi objek lah. Apa? Jadi objek Objek wisata. Objek yang bisa menghasilkan. Apa? Saya sih pemanggil orang. Maksudnya? Ya batu itu kan sesuatu kan gede banget tuh. Ah. Saya akan mempublikasikan, mengundang orang untuk mendatangkan orang untuk melihat dia. Dan itu mungkin ada potensi, ada peluang dari banyaknya orang yang datang. Oke. Yang lain? Coba. Gimana caranya memindahkan batu itu, Pak? Oh, kenapa dipindahkan? Ini kan di depan rumah. Oh, gitu. Besar lagi. Coba. Kasih sama yang mau. Kasih apa yang mau. Siapa yang ngambil gitu ya. Mau masuk itu kan Eh? Jadi foto-foto bisa. Oke, apa lagi? Ayo. Saya belum lihat sesuatu yang spektakuler dari otak Anda. Ayo. saya pecahkan, suruh orang pecahkan. Mungkin bisa dibikin untuk menghias halaman atau apa gitu. Oke. Ya, Pak. Jadikan pos kamling dan pesan-pesannya dijual, Pak. Oke. Dasar mata duitan. Iya, nggak apa-apa. Ini bedanya ya. Pikirannya duit aja ya Pak. Iya, itu bedanya ya. Kan kemarin saya masih melihat Anda, mayoritas adalah otaknya karyawan. Iya kan? Kemarin Anda udah saya buat simulasi seperti itu kan? Dan hari ini masih begitu lagi. Coba lihat komentar-komentar Anda. Dihias buat foto-foto, Pak. Iya, Dihias semenarik mungkin. Jadi memanfaatkan Wisata itu Yang pengen bayar. Gimana Bu? Coba Bu. memanfaatkan peluang yang ada pada batu itu. Nah, iya, piye mau buat apa? Di otak ibu itu apa bunyinya? Paling dia dipecahin dijual kan dulu. Wah, pecahin jual kan? Oke. Dasar otak duit gitu. Apa Bu? Coba Bu. Saya dihias semenarik mungkin untuk tempat orang sebagai apa untuk background Ya kan foto. istilahnya kan bisa memasukkan duit. Oke. Iya. Ya wes, gak apa-apa. Saya masih melihat semangat komentar Anda itu lazim gitu loh. Ya begitulah orang banyak tuh ya begitu gitu loh. Duit ada di otaknya. Itulah otak kiri semua kayak gitu loh. Kan harus kompak, Pak. Jadi itulah yang terjadi. Karena Pak, Anda tidak melihat sesuatu yang something yang besar nilainya di sini. Kalau cuma dipecah jadi bahan bangunan, jadi koral, berapa sih nilainya? Kalau cuma foto-foto, ya kan? Ya kalau dia yang lewat. Kalau viral, kalau nggak viral, ya kan? Nimpa rumah. Sekedar dipindahkan, artinya Dikasih tidak ada seolah-olah memang tidak ada tugas besar buat Anda gitu.
Karena apa? Karena Anda menghargai batu ini nilainya kecil. Diteliti Pak, diberikan sama orang yang mengerti tentang bebatuan dan diteliti. Apa itu namanya? Mungkin ini batu langka. Oke, ya inilah saya katakan ya. Sekali lagi, coba. Inilah ketika batu itu di tangan atau di kepala orang-orang seperti Anda yang perspektifnya adalah biasa-biasa saja. Atau kebanyakan orang yang seperti itu. Karena apa? Cara melihat masalah, cara melihat peluang, cara melihat sesuatu itu adalah ya sudah ngikuti yang ada. Dan itulah otak karyawan dan itulah otak kelaziman orang. Orang terbanyak ya seperti itu. Apa yang terjadi? Tidak ada nilai besar. Tapi coba kalau batu ini di tangan seorang pematung, ya kan? Ini bisa bernilai miliaran, Bu. Ketika otak sang pematung dia bisa mengatakan, yes, ini bisa jadi Garuda Wisnu Kencana. Apa yang dilakukan? Ketika otak Anda seperti pematung tadi mengatakan, yes, ini bisa menjadi stupa atau menjadi patung Wisnu Kencana atau patung Rama Sinta. Ini akan bernilai besar, Bu. Karena nilai art, nilai seni ini unlimited. Tapi ketika batu ini diterima orang yang salah, orang yang biasa-biasa saja, ya cuma jadi batu koral. Ya kan? Cuma dicat, difoto, gitu doang. Gitu. Tidak bisa bernilai miliaran yang seperti itu. Gitu. Dan itulah bedanya mindset Anda dan mindset para pematung. Sama di bisnis juga seperti itu, Bu. Anda melihat bisnis Anda, mindset Anda terhadap bisnis Anda itu seperti apa? Ketika Anda menempatkan bisnis Anda sekedar ya sudahlah cukuplah buat hidup hari-hari, maka buat Anda 4 juta sudah cukup. Betul nggak? Karena buat Anda 4 juta sudah cukup, gitu loh. Dan Anda nggak pernah melihat dan nggak pernah tahu caranya bagaimana menjadi 40 juta. Seperti yang saya katakan kemarin, bisakah bisnis yang Anda punya saat ini bisa menghasilkan 40 juta? Bisa, asal Anda tahu cara ke sana. Angka 40 juta di mana, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Betul. Karena Anda melihatnya 44 juta. Cuman di plafon yang pendek ini. Tapi kalau Anda yakin bahwa ada plafon keempat, di lantai 4 sana juga ada 40 juta, dan Anda menemukan jalan ke sana, Anda pasti dapatkan itu. Repotnya kan Anda nggak melihat 40 juta yang di plafon 4 itu tadi. Anda nggak melihat di bisnis Anda ada omset 40 juta dan Anda nggak ngerti caranya ke sana. Ini yang jadi masalah selagi. Jadi yang terpenting apa dulu? Cara berpikirnya dulu. Coba kemarin Anda tulis 3 bulan yang akan datang bisnis Anda, saya tanya siapa yang bisa mencapai 2 kali lipat? Cuma berapa orang yang berani? 2 orang atau 3 orang? Ya kan? Yang lain kemana? Yang lain apa? Berarti kan tidak punya keberanian toh? Faktor modal juga iya Pak. Ya faktor banyak hal lah. Bukan satu-satunya faktor modal. Karena sekarang dikasih modal juga belum tentu nyampe Anda. Belum tentu ada modal Anda bisa sampai. Gitu lah. Apa jaminannya? Bahwa Anda modal itu selesai?
pelanggan kalau modalnya banyak. Iya, tapi karena modal Anda nggak ngerti caranya ke sana, pasarnya nggak ngerti, mencapai plafon 4, lantai 4 nggak ngerti, habis tuh modal belum sampai ke atas. Sehingga bukannya untung malah untung. Apakah bisnis itu adalah uang segalanya? Walaupun kita semua tahu segalanya perlu uang. Betul nggak? Segalanya perlu uang kita tahu, tapi bukan segalanya adalah uang. Inilah makanya saya katakan hal yang pertama di dalam bisnis itu adalah mindset. Pola pikir. Benerin dulu pola pikirnya. Nah, di tangan seorang pematung, di tangan Anda berbeda nilai. Ini batu, barangnya sama, nilainya berarti bisa beda. Coba saya tanya, kalau seandainya Anda semua adalah seorang pematung, dan itu akan dijadikan sebuah patung Rama Sinta. Oke? Saya mau tanya, tugas Anda apa? Oke, seandainya seorang pematung, Anda seorang pematung, dan Anda diberi tugas untuk menjadikan batu ini sebagai patung Rama Sinta. Pertanyaannya, apa yang Anda kerjakan? Buka pameran, promosi. Buka pameran, promosi. Branding. Cari pemahat. Tadi patenkan dulu, Pak. Cari pemahatnya, patenkan. Cari info tentang Rama dan Sinta dulu. Cari Info tentang Rama dan foto Rama dan Sinta. Terus apa? Mempersiapkan semuanya itu apa? Peralatan. Oke. Terus Desainnya. Tukang pahat kan harus dibayar juga, Pak. oke. Cari uangnya berarti. Cari bayar yang untuk bayarnya gitu. Oke, apa lagi? Atau bisa juga perjanjian patung jadi bagi sekian persen. Oke. Kerjasama Di sama. perjanjiannya. Bagi hasil. Apalagi? Coba yang lebih substansi. Ini masih sama. Cara berpikir Anda seperti tadi. Serahkan balik ke ahlinya. Serahkan balik ke ahlinya. Iya, tugas Kita kan udah pernah cari rekan. Anda mau ngasuh ya tugas ahlinya. Ya berarti Anda nggak jadi ahli dong. Maksud saya sekarang ketika ini ditugaskan ke Anda, apa yang Anda akan kerjakan? Memikirkan bagaimana Cari cara orang memasarkan. bekerja sama. Sama bekerja sama. Ini pertanyaannya sama, Bu. Ketika Ibu butuh modal, saya kasih uang. Apa yang akan Anda kerjakan dengan uang ini? Shopping. Kan jawabannya kayak gitu-gitu semua kan? Buat desain itu kan Pak. Ya, Pak. Ketika Anda dikasih tugas, bagaimana Pak jadi patung Wisnu Kencana apa namanya Rama Sinta? Coba saya tanya. Memikirkan harga jualnya, Pak. Hah? Memikirkan harga jualnya. Memikirkan harga jualnya, oke? Budgetingnya kali Pak ya. Hah? Budgetingnya. Budgetingnya, Desain apa? desanya coba. Apa yang Anda lakukan? Tugas Anda tuh ngapain? Ini loh batu segede ini, brak. Silakan, jadikan ini patung Rama Sinta. Yang ngawasi lah, Pak. Oh, ngawasi. Jadi gimana kita? Enggak, Pak, jalan-jalan aja Pak, orang yang ngerjain kok, Pak. Yang ngerjain di jalan-jalan kita ya. Jadi modal lah. Nanam Ayo. saham. Jadi apa yang Anda kerjakan? Cari mitra lah, Pak. Sebagai seorang pematung, Anda punya tugas harus menciptakan batu segede ini untuk dijadikan sebagai patung Rama Sinta. Ya cari inspirasi dulu Pak. Cari inspirasi. Konsultasi sama pemahat Loh, lah, Pak. apa yang mau diinspirasikan? Patungnya Rama Sintanya sudah ada, batunya sudah ada. Iya, inspirasi. Kan udah gak perlu inspirasi, kecuali saya kasih terserah bikin apa, masih cari itu. Oh udah jelas kok, tugas Anda menciptakan Rama Sinta. Cari Cari karyawan lah. partner lah Pak. Jual ke India.
Cari partner, cari karyawan. Coba, saya ingin tahu tugas utama Anda apa gitu loh. Yang Anda harus lakukan sehingga patung itu wujud nyata. Karena sekarang masih dalam bentuk batu. Hah? Mulai mengerjakan. Mulai mengerjakan. Yang mengerjakannya apa? Yang mau dikerjakan apa? Perencanaan tadi mulai dikerjakan Pak, gitu. Jadi tidak hanya berencana. Oke. Mulai mengerjakan ya. Terus mengerjakannya gimana? Hah? Kalau saya jadi pemodal aja Pak. Oke, jadi inilah yang saya katakan. Jadi gimana mau jadi pengusaha sukses ya? Yang paling substansi dalam bisnis saja Anda nggak ngerti gitu loh. Planningnya apa? Hah? Bikin planningnya dari apa yang harus kita kerjakan sampai nanti kemana gitu. Oke, planningnya udah jelas. Jadiin sebagai patung Rama Sinta. Iya, ibu terus apa yang ibu kerjakan? Yang harus itu lakukan apa? Cari modal. Memikirkan selanjutnya apa yang Mikirkan selanjutnya. Mikir apa lagi? Oh, sudah jelas. Barangnya sulit Rama Sinta kok masih dipikir lagi. Saya udah gak nyuruh mikir, Bu. dijual, Pak. Kan sudah di tugas kita yang menjual. Hah? Investor, Pak. Menjual barangnya belum jadi. Barangnya belum jadi, apa yang mau dijual? Saya mau tanya. Coba, tugas pengusaha itu apa coba? Ini yang saya pengen tahu kepada Anda gitu loh. Cari peluang. Semua pengen jadi pengusaha sukses. Setuju gak? Kalau Anda tugas pengusaha aja gak ngerti, what happen gitu loh. Menyediakan kebutuhan apa saja dari si pemahat tadi, Pak. Lah terus ngapain ibu? Loh, kan Cuma nyediain. ya saya menyediain lah, itu loh kerjaan saya, Pak. Cari pembeli. Ya, itu bukan tugas utama ibu. Jadi apa dong, Pak? Ini apa dong? Makanya saya tanya. Temukan dong tugas pengusaha itu apa sih gitu loh. Cari pembeli. Kalau Anda menemukan tugas pengusaha saja yang paling inti nggak ngerti, Di market. ya, maka Anda susah Pak mengendalikan bisnis Anda mau besar karena nggak ngerti apa yang dikendalikan. Coba, simpel kok ini batu besar. Saya sudah suruh, ya kan, tolong jadikan sebagai patung. Patungnya juga sudah jelas, nggak perlu bikin monyet, nggak perlu bikin macam-macam. Bikinnya jelas apa? Rama Sinta. Udah nggak perlu mikir panjang toh sudah, karena udah jelas patungnya Rama Sinta. Sekarang saya mau nanya, tugas Anda itu ngapain selanjutnya? Cari pembeli. Cari tempat. Cari pembeli, cari investor, cari alat, mulai memahat, Tempat yang tepat untuk memasarkannya. cari tempat memasarkannya. Yang tepat. Oke, ya. Jadi ini masih satu hal yang saya kira harus saya luruskan dulu, cara berpikir dulu ya. Jadi tugas Anda itu yang pertama dan utama. Karena yang lain yang tadi Ibu sebut itu bukan tugas pertama, itu tugas berikutnya. Itulah. Tugas pertama adalah singkirkan yang bukan Rama Sinta di dalam batu itu. Oke, ini batu besar. Setuju? Saya sudah kasih tahu Rama Sinta. Berarti di kepala Anda udah tahu dong apa yang harus dibuat. Patung Rama Sinta. Terus apa yang harus dilakukan berikutnya? Singkirkan di batu itu yang bukan Rama Sinta.
Fokus di situ. Singkirkan yang bukan tujuan. Kalau dalam bisnis. Karena nanti ketika ibu jalan di bisnis, banyak muncul pekerjaan-pekerjaan yang bukan tujuan. Sering nggak muncul seperti itu? Bukan tugas, bukan tujuan utama, tapi itu mampir. Tapi kita kerjakan, akhirnya menghabiskan waktu, habisin energi, hasilnya nggak jelas. Karena tugas utamanya nggak dikerjakan. Gitu. Jadi seorang pengusaha seperti seorang pematung tadi, tugas utama itu apa? Setelah jelas, mindsetnya udah jelas nih, karena udah nggak macam-macam lagi, udah apa itu patung Rama Sinta udah jelas, gambarnya jelas. Jadi tugas berikutnya apa? Tugas Anda selanjutnya adalah singkirkan di dalam batu itu yang bukan Rama Sinta. Fokus di situ. Caranya gimana? Barulah Anda pahat, buang yang bukan Rama Sinta. Jangan berubah, suruh bikin Rama Sinta, tiba-tiba di tengah jalan berubah jadi monyet. Patung Rama Sinta nggak jadi, Pak. Yang jadi patung monyet. Karena apa? Berubah cara berpikir, fokusnya. Ya kan? Maka saya bilang fokus, tugas Anda adalah singkirkan yang bukan Rama Sinta. Fokus Rama Sinta Anda. Fokus pada tujuannya. Sehingga yang bukan Rama Sinta buang. Buangannya mau jadi koral silahkan, mau dipungut orang silahkan, mau jadi barang reject silahkan. Ada nggak barang-barang reject dari hasil karya kita? Ada dong. Ya biarin aja, itu bukan fokus di kita gitu loh. Bahwa ada bernilai ekonomi kita ambil, ya sudah syukur gitu aja. Tapi jangan fokus di rejectannya gitu loh. Karena kita lagi fokus untuk menciptakan Rama Sinta. Kalau saya konversi ke bisnis, sama. Anda punya bisnis wedding organizer, Anda punya bisnis kue, Anda punya bisnis handicraft, rajutan, fokus di situ. Yang bukan itu singkirkan. Karena nanti begitu ada jalan, banyak yang tidak terkait dengan bisnis itu akan masuk. Lagi enak-enak ngerjain bikin tralis, temen datang, ada peluang ini loh. Ikut, tralisnya tinggal, sono nggak jelas, ini nggak jelas. Sering nggak kelihatan begitu? Sering. Itu yang terjadi. Kenapa? Anda tidak fokus pada bagaimana fokus Rama Sinta tadi. Jadi tugas Anda bukannya cukuplah Rama Sintanya itu dari kepala Anda, tapi yang Anda kerjakan bukan menghadirkan Rama Sinta. Yang Anda hadirkan, yang Anda tugas adalah menghilangkan yang bukan Rama Sinta. Jadi yang bukan Rama Sinta apa? Kita buang ini serpihannya. Sampai betul-betul wujud namanya Rama Sinta. Dan fokus, jangan di tengah jalan jadi monyet. Karena gara-gara kepala Anda berubah dari Rama Sinta jadi monyet, berubah. Sama bisnis juga begitu, Bu. Anda lagi fokus bikin roti, ya mau roti aja udah. Jangan tiba-tiba ada, wah ini nih, sayur mayur bagus nih, peluangnya bagus, pindah sayur mayur. Ya gak jadi-jadi.
Jadi harus menemukan, nah disinilah nanti kemudian lama-lama ketemu passion. Oke? You understand? Oke, silakan. Kalau belum jelas, tanya oh. Ayo, Bu, kok bengong? Pikir Pak. Iya, satu. Iya, bagus Bu. Iya, silakan Ibu. Berarti poinnya tadi selalu melihat yang penting mengembangkan skill bisnis atau usaha. Poinnya Bapak ajukan barusan ini. Tentang patung itu tadi. Skill itu bisa terlatih, Bu. Iya, Itu memahami sambil bahasa berproses bisnis, itu paham. iya. Yang utama tadi pesan saya cuma satu di situ. Fokus pada Jadi kan tujuan. melihat yang penting. Fokus pada Tujuan. tujuan. Ciptakan fokus itu di kepala Anda. Karena apa kalau ini tidak, banyak yang akan masuk. Yang membuat akhirnya Anda tidak fokus. Sehingga tujuan Anda menciptakan Rama Sinta nggak terwujud. Karena tiba-tiba jadi monyet. Seperti itu gitu loh. Ayo Pak, enggak? Tapi memang betul itu Pak. Setelah proses itu, kadang ada kawan atau kawan-kawan yang tertentu datang, itu bisa menyita waktu kita hanya berbual mengenai hal-hal yang tidak penting. Gitu. Itu kan pemilik waktu tadi, fokus ke cinta tadi, hal apa yang saya buat. Tapi karena ada masuk yang Bapak bilang tadi, sampah ini sampah itu masuk, jadi kita nggak fokus lagi ke kerjaan kita. Jadi waktu kita sia-sia, terbuang sia-sia, produktivitas kita pun tak berjalan maksimal gitu. Masih untung kalau cuman begitu Pak, paling cuman molor. Tapi yang lebih fatal, Bapak sudah tidak mikirin Rama Sinta lagi. Karena sudah hadir barang baru namanya monyet. Gitu loh. Itu lebih parah lagi Pak. Betul nggak? Yang tadinya mau bikin tralis, malah jadi apa nggak jelas. Kan gitu. Ya masih untung kalau cuma sekedar kayak gitu, cuma paling seharusnya sehari tambah jadi 2 hari. Masih bisa. Karena fokus masih pada tujuan. Ya, cuman seharusnya sehari selesai bisa 3 hari. Masih untung bisa jadi. Walaupun dikomplain orang dan sebagainya, gitu kan. Tapi setidaknya masih jadi tuh barang, gitu loh. Bukan jadi monyet. Bukan jadi monyet, kan. Lah kalau coba bikin patung Rama Sinta tiba-tiba berubah jadi bebek angsa kan kacau. Kalau dibuat kayak modernisasi gitu Pak, kan kita nggak boleh terfokus sama yang hal yang lama modelnya begitu aja gitu. Tapi kan kita harus dibuat kayak apa namanya? Ada Tapi kan inovasinya, kesana pembaruan inovasi. Ya tapi kan tetap Rama Sinta toh. Bahwa ada Rama Sinta begini, Rama Sinta begini, Rama Sinta begini terserah lah. Itu kan gimana ibu aja. Betul nggak? Ya tapi kan tetap Rama Sinta. Mau Rama Sinta begini, Rama Sinta begini. Mungkin itu terserah ibu lah. Gimana modernisasi itu aja kan itu. Tapi fokusnya tetap Rama Sinta gitu loh. Bahwa yang kekinian saya minta begini Pak, saya minta begini Pak, atau begini Pak, ya silakan aja. Ya tetap Rama Sinta. Gitu loh. Ayo Bu, ayo Bu. Tujuan. Bagaimana caranya mengunci biar kita tetap fokus itu? Ya fokus. Ya Bu. Bu, silakan Bu balik Bu. Ya, karena kita untuk fokus itu kan pasti ada ininya kan, ada celah-celahnya yang maksudnya Konsentrasi otak itu pada aja. saat kita sholat itu kan sama itu kan Pak, kita fokus. Nah, begitu juga usaha ini yang kunci utama fokus itu apa gitu biar kita tidak kesana sini. Ya tadi yang saya katakan pertama, makanya saya bilang pertama tadi, benerin cara berpikir bisnis kita dulu, mindsetnya dulu, ya kan? Kalau mindset awalnya udah salah, pasti kesananya kan bermasalah gitu loh. Makanya yang pertama selalu saya bilang, benerin cara berpikir bisnis kita dulu nih. Udah jelas perintah bikin Rama Sinta dibuat pula jadi batu bio. Ya, silakan Bu. Bapak tadi bilang kan kita berbisnis itu sesuai sebaiknya
kepada keinginan kita gitu kan, selera kita. Nah sekarang ini kan tadi kita sudah rencana sudah bikin Ramah Sinta. Nah ternyata setelah ini Ramah Sinta kan jadinya kan tidak sebentar Pak. Nah setelah ini belum jadi, mungkin ketika jadi lah katakanlah begitu. Nah terus tiba-tiba mungkin ini sudah kurang lagi diminati orang. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Itu namanya antara ya dan tidak. Ya tidak Bu, kita kan berencana bikin itu. Setelah kita ini Bu, kita bukan berencana lagi Bu, ya, kita sudah dapat tugas. Namanya dapat tugas itu berarti sudah ada order. Kita bikin tunggu order dulu Pak, bikin Ramah Sinta. Nah ya ordernya Ramah Sinta, udah jelas kan? Jadi ini ada order, ada tugas, bikin Ramah Sinta, udah jelas. Ini maksudnya gimana? Gimana Bu maksudnya? Ini kan umpama. Ya. Umpama kita sudah menjalankan ini tadi Ramah Sinta. Ya. Ternyata Ramah Sinta ini kurang diminati. Apa yang harus kita lakukan sebagai pembisnis yang ternyata kita punya yang kita jalani ini? Oke, paham. Tidak. Bu, kalau sudah dipesan orang, berarti sudah ada yang minta. Kecuali bikin Ramah Sinta tidak ada yang pesan. Kita kan terorderan Ramah Itu ya fokus di Ramah lain. Bisa cerita yang berbeda. Tapi itu kan sudah tugas, berarti sudah ada yang menugaskan. Siapa yang menugaskan? Yang order. Kan tinggal kita sekarang, ini kan saya ilustrasikan dengan batu tadi. Berarti batu yang akan kita buat sudah ada yang pesan. Iya dong. Ya Ramah Sinta tadi. Yang Ramah Sinta tadi, Jangan lagi jangan lagi jadi jadi kiok. Jangan lagi jadi Bikin Ramah Sinta Mbak. Oh iya harus dibikin. Makanya tugas Anda itu apa? Tugas Anda adalah menghalau, membuang batu yang bukan Ramah Sinta. Itu saya nyambung, yang saya nggak nyambung sekarang ini Ramah Sinta udah jadi. Oh udah jadi. Tunggu orderan berikutnya. Nanti ada order baru nih. Tunggu monyet datang. Ya kita bikin monyet lah. kan selera orang. Udah datang Ramah Sinta udah berlalu, datang monyet, ya monyet fokusnya. Yang saya tanyakan tuh apa yang harus kita lakukan seandainya gitu. Oke, jadi gini Bu. Begitu pesanan Ramah Sintanya bagus, orang puas, ada orang juga yang pasti akan datang. Kok bagus ya bikin Ramah Sinta di mana? Oh di sana. Ya udah saya mau bikin monyet nih. Bisa nggak patung monyet dibawa ke sana? Datang monyet pesen ya fokus lah bikin monyet. Lah, jadi ini kan akhirnya karena karya ibu bagus, orang suka, smooth, ketok tular jadi hidup semua orang jadi bisnisnya jalan. Karena kan tidak semua bisnis diiklankan dengan iklan TV. Ada bisnis yang memang model-model pesanan, ya patung seperti itu contohnya. Karena ini bukan kategori produk massal. Tapi orang melihat, ini patung bikinan siapa? Si A. Boleh dong kayaknya bagus nih. Nomor alamat yang mana? Dikasih telepon, Bu, Pak, aku mau bikin Garuda Wisnu Kencana. Boleh Pak, kayak Pak, selesai, jadi order baru. Sama ketika Anda sekarang fokus di bisnis Anda. Fokusnya ya udah. Seperti fokusnya Anda seperti tadi saya bilang Ramah Sinta. Fokusnya apa? Rajutannya rajutan. Begitu orang tahu rajutan punyanya Bu Ali ternyata bagus, semua orang akan pesan ke Bu Ali karena rajutannya bagus. Kenapa? Bu Ali itu fokus kalau ngerjain. Sesuai tepat waktu, jadi pelayanannya baik, senang orang. Gitu. Jadi tugas utama seorang pengusaha adalah menghalau yang bukan tujuan. Seperti siapa tadi bilang? Pak siapa namanya Pak? Pak Amril. Sering
banyak sampah, banyak orang datang nemuin, tapi kadang tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Kalau Anda fokusnya pindah, ya barang nggak jadi itu. Dan kita sering begitu. Makanya fokus itu menjadi sangat